Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompoknya juga mau presentasi tentang mata kuliah penjaminan mutu yang berjudul Teori tentang Pengendalian Kualitas Jasa. Di sini saya sebagai orang biasa atau Mas Hadi dengan NPI 141210018. Lanjut, lanjut rekan saya. Saya Muhammad Yuni Jarabiansyah, FBI 14 12 10 0020. Saya Susanto, FBI 15. Ini rekan saya yang kedua. Perkenalkan, nama saya Arya Brujalo Mintang, NBI 141210029. Lanjut, next. Saya Nugraha Ika Saputra, NIM 24. Next. Untuk metode server virtual dibaca oleh Mas Yuga. Metode server virtual adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Cara ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Zaid Ham, Pasuraman, dan Berry, dan telah digunakan dalam mengukur berbagai kualitas jasa. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dan atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai DAP atau kesenjangan, yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Dimensi server virtual berikut ini penjelasan mengenai kelima dimensi di atas, yaitu Tangi Flash atau bukti terukur, menggambarkan fasilitas fisik, perlengkapan, dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. Reliability atau keandalan merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Untuk selanjutnya responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat. Selanjutnya asuransi atau jaminan, merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas yang memberikan rasa percaya serta keyakinan. Yang terakhir, empati, mencakup kepedulian serta perhatian individual kepada para pengguna. Untuk selanjutnya dibaca untuk Denny. Oke, untuk selanjutnya, dimensi ShareVisual. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengukur dimensi-dimensi kualitas layanan informasi dengan metode ShareVisual, antara lain: 1. Menentukan variabel dan dimensi yang akan diukur. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi dalam nilai. Adapun variabel yang akan diukur untuk mengetahui kualitas layanan sistem informasi dengan metode ShareVisual.
adalah variabel independen X n sama dengan tangi plus X1, reliability X2, responsif X3, asuransi X4, empati X5. Variabel dependen Y. Kepuasan pemakai sistem informasi. Contoh lengkap indikator dari dimensi dan variabel, lihat artikel atau ini yang berjudul analisis kualitas layanan sistem informasi menggunakan metode SERVQUAL. Yang kedua, membuat dan menyebar kuesioner. Pembuatan kuesioner dilakukan dengan mengacu kepada variabel dan dimensi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kuesioner tersebut disebar secara langsung kepada responden terpilih dengan memperhatikan karakteristik serta metode pengambilan sampel yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, contoh daftar pernyataan kuesioner. 1. Fasilitas yang mendukung pemanfaatan sistem informasi dalam memberikan informasi. 2. Kenyamanan fasilitas yang diberikan. 3. Dukungan alat yang diberikan untuk memakai sistem. 4. Kemampuan memberikan pelayanan. 5. Kemampuan sistem informasi dalam memberikan pelayanan kepada sistem. 6. Kemampuan user dalam menggunakan sistem. 7. Kemampuan user untuk pelayanan sistem informasi. 8. Kemampuan pelayanan yang diberikan staf. 9. Perlengkapan yang mendukung sistem informasi. 10. Kemampuan peralatan yang diberikan untuk mendapatkan informasi tentang sistem yang diimplementasikan. 11. Fasilitas jasa yang akan diberikan kepada pemakai sistem. 12. Kondisi ruangan tempat sistem informasi dijalankan. 13. Kondisi dan kerapian user yang membantu dalam memberikan informasi dari sistem yang dijalankan. 14. Kenyamanan ruangan yang ada untuk menempatkan sistem informasi. Selanjutnya, komunikasi yang dibutuhkan lengkap. 16. Alat yang dibutuhkan memadai. 17. Penampilan interfacial menarik. 18. Sistem mudah dioperasikan. 19. Dalam penggunaan sistem lancar. 20. Tidak ada gangguan saat menggunakan sistem informasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arya. Metode Kano merupakan satu model yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepuasan konsumen, di mana model ini bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk ataupun jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan, yang dikembangkan oleh Dr. Noriakikan. Terdapat beberapa model penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa dalam teknologi komputer. Salah satunya adalah metodologi Kano model. Untuk model lain akan kita sampaikan pada lain kesempatan. Kano membedakan 3 tipe. 1. Berequipment. Tipe ini merupakan kriteria dasar yang harus
ada pada suatu produk atau jasa. Jika persyaratan dasar ini tidak dipenuhi atau kurang, maka konsumen akan merasa sangat tidak puas. 2. One dimensional requirement. Pada tipe ini kepuasan konsumen berbanding secara proporsional tingkat pemenuhan kebutuhan konsumen, di mana semakin tinggi tingkat pemenuhan kebutuhan dari konsumen. 3. Attractive requirement. Persyaratan ini merupakan kunci dari kepuasan konsumen. Persyaratan ini merupakan kriteria produk yang memiliki pengaruh paling besar pada kepuasan konsumen jika diberikan. 3. Atribut model Kano. A. Indifferent. B. Questionable. C. Reverse. Selanjutnya dibacakan oleh Yuga. Oke, teori Malcolm Belger adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai performa perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan yang eksternal. Malcolm Belger membantu menghasilkan kinerja Excel dari desain yang dibuat banyak perusahaan yang ingin mengetahui pikiran skor sementara menggunakan ASM. Next. Teori QFD yaitu Quality Function Development atau metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang mampu mengintegrasikan suara konsumen ke dalam proses perancangannya. QFD sebenarnya adalah merupakan suatu jalan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi QFD menurut para pakar. Next. Hasil Canon. Pemetaan atribut pada masing-masing variabel merupakan langkah awal dalam pengerjaan dalam metode Canon. Setiap atribut dipatahkan berdasarkan variabel yang digunakan sebagai pengukuran kepuasan pengguna. Nah, di sini ada sebuah tabel yang terdiri adalah kepuasan informasi, desain, penggunaan, loyalitas pengguna. Atributnya yang informasi, 1 informasi yang akurat, 2 informasi yang dapat dipercaya, 3 informasi yang up to date. Kepuasan pengguna yang desain, atributnya yang pertama desain dan tampilan yang menarik, yang kedua layout desain website tertata dengan baik, yang ketiga tampilan menu memberikan kejelasan informasi. Yang ketiga penggunaan, atribut penggunaan yaitu website mudah untuk dipelajari. Yang kedua kemudahan dalam pencarian informasi yang diharapkan. Ketiga waktu mengakses sistem. Yang terakhir loyalitas pengguna. Atribut loyalitas pengguna yang pertama rekomendasi sistem kepada pengguna lain. Yang kedua keunggulan website yang didirikan pada pengguna lain. Yang terakhir keberlanjutan dalam penggunaan sistem. Next. Kemudian dibuat tabel evaluasi yang merupakan langkah awal bagi pertanyaan-pertanyaan yang akan diolah ke dalam kanan serta jawaban pada pertanyaan ini. Diolah sesuai ketentuan Canon. Di sini sudah tertera ya tabel dan sangat jelas. Oke, lanjut next. Itu Canon-nya itu tentang studi kasus tentang sebuah sistem e-learning
Jadi di situ dapat dilihat pada pembelajaran konvensional hal tersebut terus berlangsung dikemukakan metode e-learning yang membantu mengatasi masalah tersebut. Jadi penelitian ini itu melakukan sebuah pengukuran dengan metode e-learning sebagai alat bantu dalam mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menggambarkan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi atau website e-learning dan menjadi alat ukur keberhasilan aplikasi. Dari hasil evaluasi inilah yang menjadi pedoman memperbaiki kelemahan dan kekurangan sistem agar meningkatkan penggunaan. Danu ini dapat juga menjadi salah satu cara untuk membantu untuk menilai keberhasilan e-learning yang telah diimplementasikan. Jadi untuk tabel sebelumnya Mas. Nah, jadi itu yang tabel sebelumnya itu merupakan kayak penilaian sebuah loyalitas yaitu seputar informasi, desain, penggunaan, dan loyalitas pengguna. Kemudian detail-detailnya itu tertera di nomor 1, 2, 3 pada tabel atribut. Next. Nah, untuk yang setelah dibuat tabel diinformasikan, kemudian itu ada kebutuhan konsumen. Itu yang berarti Q. Q itu yang berarti questionable, I yang berarti indifferent, O yang berarti one dimensional, M must be, R reverse, dan A itu atraktif. Jadi itu semacam penilaian yang berarti A itu menarik, M itu harus ada, O itu satu dimensi, reverse itu kebalikan, Q itu diragukan, dan I biasa saja. Jadi itu dari berdasarkan hasil survei diperoleh hasil seperti itu. Next. Nah, kemudian itu dijadikan sebuah tabel evaluasi karena itu apa ya, kayak sebanyak 2 kali, ditanyakan sebanyak 2 kali dan memperoleh hasil tersebut. Dan grade-nya itu ya tertera ada huruf A, O, dan M yang seperti sudah saya sebutkan tadi, yang berarti Musbi yang berarti pelanggan merasa tidak puas, grade A yaitu atraktif, grade ini meningkatkan apa yang memiliki arti tingkat kepuasan penggunaan berhubungan dengan linier terhadap kinerja atribut. I yang berarti tingkat kepuasan tidak memiliki pengaruh, Q berarti tingkat kepuasan pelanggan tidak dapat didefinisikan, dan R mendapatkan informasi yang kembali ke pengguna terhadap sistem yang digunakan. Jadi tabelnya itu di total itu jadi 154. Jadi yang A dan M dan Q itu hasilnya itu 154 semua. Next. Kemudian diposisikan apa ya, atribut tersebut menjadi tabel nilai extend dan satisfaction dan atau dissatisfaction pengguna. Jadi itu kayak dihitung gitu loh, rata-ratanya berapa. Kemudian untuk yang hasil pojok itu yang satisfaction dan dissatisfaction itu hasil rata-rata dari perhitungan yang A sampai R. Kemudian satisfaction itu apa ya, kayak nilai yang belum tidak dapat apa ya, kayak kurang memuaskan gitu loh. Soalnya kenapa di bawah itu ada keterangan 0,90 itu sangat memuaskan, 0,80 memuaskan, 0,70 menengah, 0,60 cukup, 0,50 memuaskan, kurang dari 0,50 tidak dapat diterima. Jadi untuk keseluruhan hasilnya itu rata-ratanya itu cukup, tidak terlalu
memuaskan juga dan tidak terlalu sangat memuaskan. Next. Jadi dapat ditabulasikan. Ini hasil tabulasi setelah dibuatkan tabel extend dan satisfaction atau disfaction, maka diperoleh tabulasi seperti berikut. Untuk atribut kategori A, informasi yang didapat A, 3 informasi yang up to date A, kemudian penggunaan website mudah, desain tampilan menarik O, 2 layout desain website tertata dengan baik A, 3 tampilan menu-menu A, 1 penggunaan website mudah untuk dipelajari A, kemudian kemudahan dalam pencarian informasi yang diharapkan M, waktu mengakses sistem O, rekomendasi sistem penggunaan lain I, keunggulan website yang diberikan pada pengguna lain A, keberlanjutan dalam penggunaan sistem R. Jadi tabel di atas itu merupakan hasil yang didapat pada masing-masing atribut. Tabel ini menjelaskan secara pasti setiap atribut kepuasan para pengguna berdasarkan hasil nilai extent of satisfaction dan dissatisfaction. Jadi dari nomor 1 sampai 12 maka diperoleh dari hasil seperti berikut. Kemudian digambarkan grafik, maka jadinya grafiknya seperti berikut. Next. Nah, maka ini adalah merupakan diagram scatter yang sudah dibuat dari hasil perhitungan dari hasil tabel yang di atas tadi, yang perhitungan satisfaction dan dissatisfaction tadi. Kemudian dari hasil tersebut maka diperoleh kesimpulan dari next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sudah dilakukan penyebaran kuesioner dan pengujian terhadap sistem yang sudah diimplementasikan. Adapun hasil yang telah wajar yuk. Gak ketok anjir. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebuah dilakukan penyebaran kuesioner dan pengujian terhadap sistem yang telah diimplementasikan. Adapun hasil yang telah didapat dari kuesioner yang disebarkan ke mahasiswa terhadap sistem e-learning adalah sistem e-learning berada pada fase mood being dan atraktif, di mana sistem sangat berpengaruh terhadap kinerja pengguna. Pengguna mengharapkan kinerja sistem yang selalu meningkat, namun dalam penurunan kinerja sistem masih tetap dapat diterima oleh pengguna. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes rek. Dari Pak tadi. Wes.